الحمد لله رب العالمين مدبر الأكوان ورافع السماوات بغير عمد وباسط الأرض ظاهرة للعيان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أمرنا بالاستعاذة من وساوس الشيطان وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين وسيد ولد عدنان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله تعالى قال سبحانه وتعالى وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat, azanallahu wa iyyakum ajma'in. Selain nafsu atau diri kita sendiri sebagai musuh kita, adalah musuh kita yang harus betul-betul kita waspadai adalah syaitan dalam bentuk manusia atau dalam bentuk jin. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dengan takdirnya dan masyiahnya, setiap nabi dibuatkan oleh musuh, dijadikan Allah musuh-musuh dari jin ataupun dari manusia. Allah berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Dan begitulah kami jadikan bagi setiap nabi musuh dari syaitan dalam bentuk manusia, syaitan dalam bentuk jin, manusia dan jin. Yuhi ba'dhum ila ba'din, semuanya itu saling membisikkan satu kepada yang lain, yaitu kata-kata yang indah untuk menipu manusia. Dalam surat An-Nas, untuk menangkal gangguan syaitan dalam bentuk manusia atau jin, Allah malah menyebutkan atau menyuruh kita untuk beristi'adah dengan 3 sifatnya. Yang pertama ar-rububiyah, Tuhan semua manusia, Tuhan yang memelihara. Kemudian al-uluhiyah, al-mulk, kerajaan, Tuhan Allah sebagai raja. Dan yang tadi al-uluhiyah, sebagai sembahan manusia. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb, Tuhan yang memelihara manusia, malikin nas, raja manusia, ilahin nas, sembahan manusia, dari kejahatan yang membisikkan yang bersembunyi, yaitu yang membisikkan kejahatan di dada-dada manusia dari golongan jin dan manusia. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, gangguan setan, bisikan setan, baik dari bentuk jin atau manusia ini sangat banyak kiat-kiatnya. Memasuki setan ini masuki semua lini dari kehidupan kita, sampai kepada akidah dan lain-lainnya. Beberapa contoh di antara gangguan setan dalam masalah akidah atau keimanan seseorang. Dalam satu hadis sahih riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'ti asyaitanu ahadakum fayaqulu man khalaqa hada hatta yaqula man khalaqa rabbak fa idza balaghahu falyasta'id billahi wal yantahi. Akan datang setan kepada salah satu orang di antara kalian. Setan bertanya, siapa yang menciptakan ini? Siapa yang menciptakan ini? Siapa yang menciptakan ini? Sampai pertanyaannya
siapa yang menciptakan Tuhanmu? Dalam satu riwayat, man khalaqallah, siapa yang menciptakan Allah? Maka apa kata Rasulullah? Kalau sudah sampai kepada pertanyaan itu, falyasta'id billah, hendaklah dia minta perlindungan kepada Allah, wal yantahi, dan stop, jangan dilanjutkan. Itu berkaitan dengan keimanan. Dalam riwayat Imam Ahmad, ketika sampai pertanyaan man khalaqallah, maka jawabannya amanna billahi wa rasulih, kami beriman kepada Allah dan Rasulnya. Di antaranya juga gangguan setan adalah gangguan ketika seseorang melakukan bersuci, berwudu atau mandi. Di sini yang kita banyak lihat di masyarakat kita, setan mengganggu dengan mengatakan kamu belum suci, kamu belum sempurna wudunya, belum ini. Akhirnya dia was-was dan dia kebingungan, sampai dia berkali-kali mencucikan tangan, kaki, bahkan sampai lebih dari 3 kali. Padahal mencuci anggota wudu lebih dari 3 kali adalah suatu perbuatan jelek, adalah suatu yang berlebih-lebihan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, bahwasanya datang seorang badui kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam dan bertanya tentang wudu. Kemudian Rasulullah memperlihatkan kepadanya tata cara berwudu 3 kali di anggota wudu. Kemudian Rasulullah bersabda, hadal wudu, inilah wudu, faman zada ala hada faqad asa'a au ta'adda au zalama. Siapa yang lebih 3 kali membasuh anggota wudu, maka dia sudah berbuat jelek, atau dia sudah berlebih-lebihan, atau dia sudah zalim. Di hadis yang lain, riwayat Abu Daud dari Abdullah bin Waffal radhiyallahu anhu, Rasulullah dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar, kata Abdullah bin Waffal, Rasulullah alaihi wasallam bersabda, innahu sayakunu fi hadhil ummah qaumun ya'taduna fil wudu'i wa fit tuhuri wad du'a. Akan ada di tengah-tengah umat ini, yaitu kaum beberapa golongan yang berlebih-lebihan dalam bersuci dan dalam berdoa. Di antaranya juga gangguan setan yang ketiga yang dihadapi oleh seorang muslim, seorang mukmin, ketika dia melaksanakan ibadah solat. Contohnya, ada yang was-was dalam solatnya, dalam bacaannya dia was-was, tidak selesai membaca Al-Fatihah, membaca tahiyat diulang-ulangi. Itu juga gangguan dari setan. Dan juga ada juga gangguan setan pada niat seseorang, baik ketika mau bersuci atau ketika sholat. Mau berwudu, nawaitul wudu, enggak selesai. Ketika sholat juga tidak selesai, niat sampai imam ruku baru dia bisa ruku. Padahal melafazkan niat bukan sunnah. Rasulullah tidak pernah mengajarkan melafazkan niat. Begitu juga para sahabat. Bahkan imam yang 4, Abu Hanifah, Malik, Al-Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal tidak pernah mengajarkan melafazkan niat. Niat itu ada di dalam hati. Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhaddab mengatakan, wa mahallun niyya al-qalb fa innawa biqalbihi duna lisanihi ajza'ahu. Letak daripada niat itu ada dalam hati. Siapa yang berniat dalam hatinya tanpa mengucapkan dengan lisannya, maka itu sah. Dan seperti kita lihat, justru orang-orang yang was-was itu orang yang melafazkan niat. Tidak pernah kita melihat orang yang tidak melafazkan niat was-was. Tapi yang was-was yang melakukan niat gak selesai. Usolli fardhu jumati. Yang was-was itu yang melafazkan niat. Baik. Kemudian saya singgung tadi juga, ketika sholat juga gangguan setan itu ketika sholat juga ada. Di tengah-tengah sholat ada satu hadis dari Imam Muslim dari Utsman bin Abil As radhiyallahu an. Dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, dia berkata, inna syaitana qad hala baini wa baina sholati.
Sungguh setan mengganggu antara aku dan salatku Rasulullah. Yulabbisuha wa baina qiraati. Yulabbisuha alayya. Mengkaburkan bacaan kepadaku. Apa kata Rasulullah alaihi salatu wassalam? Dzaka syaitanun yuqalu lahu khinzab. Itu yang mengganggu namanya syaitan yang bernama khinzab. Kalau kamu menemukan seperti itu, fa idza ahsastahu fata'awad billahi minhu. Kalau kamu ketika sholat ada gangguan setan bernama khinzab, maka hendaklah kamu beristi'adzah kepada Allah. Baca isti'adzah. Kemudian watfil an yasarika salasan, dan meludah ringan ke sebelah kiri kamu selamat sebanyak 3 kali. Apa kata Abdullah? Kata Utsman ibnu Abil As, fa fa'altu zalika, dan aku lakukan itu, aku praktekkan itu. Fa adhabahu Allahu anni, dan Allah menghilangkan setan itu dariku. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Itu sekedar contoh dari gangguan setan kepada manusia. Apa penyebab dari waswas itu? Kata ulama secara umum penyebab dari waswas itu ada 2. Ada 2. Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengatakan, al-waswasatu fi niyatis shalah. Kata beliau, waswas ketika dia salat sababuha khabalun fil aqli au jahlun bisyar'i. Ada 2. Penyebabnya adalah karena ada kerusakan dalam akalnya. Penyebab pertama. Yang kedua, karena kebodohan terhadap syariat. Kok sampai begitu? Ulama banyak beri contoh tentang ini. Disebut khabal fil aqli, ada kerusakan dalam akalnya. Orang waswas itu kan lemah, mereka rata-rata lemah menghadapi setan, sehingga dia tidak pas ketika baca niat, ketika baca Fatihah dan sebagainya. Nah, contoh, ada seorang dia makmum, jelas makmum dia, tapi niatnya usolli fardhu jumati rakaat ini makmuman, diulangi lagi, tidak baca Al-Fatihah, tidak baca doa iftitah, tidak baca Al-Fatihah, tidak benarkan bacaan imam. Tapi di saat imam rukuk, dia bisa rukuk. Kan jadi pertanyaan, bukankah di akalnya ada sesuatu yang dipertanyakan? Ada apa? Dia berakal sehat atau kekurangan akal dia? Ada satu riwayat yang terjadi pada zaman tabi'in. Al-Imam Abul Faraj Ibnul Jauzi dalam kitabnya mengatakan dari Abul Wafa Ibnu Aqil, seseorang datang kepada Abul Wafa Ibnu Aqil. Dia berkata, wahai Abul Wafa, saya mandi, saya tenggelam menyelam dalam air berkali-kali, keluar masuk keluar air. Saya masih ragu apakah mandiku ini sah atau tidak. Bagaimana pendapat kamu wahai Abul Wafa? Apa jawabannya? Nah, sudah pergi kamu sudah tidak wajib sholat, tidak wajib sholat bagimu. Tanya lagi, loh bagaimana kok saya tidak wajib sholat? Nah, kok gugur sholat kamu? Sakotot angkas sholat tuh. Loh kok gugur, kenapa? Dia berkata, li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qal rufi'al qalamu anis sabi hatta yablugha wa anin naim hatta yastayqidha wa anil majnun hatta yufiq. Rawahul Bukhari. Catatan qalam malaikat diangkat, tidak dicatat, dari anak kecil sampai dia balik, dari orang yang tidur sampai dia bangun, dari orang yang gila sampai sadar. Apa terus kata Abu Wafa? Orang yang berulang kali masuk niat mandi, masuk ke dalam air dan masih ragu-ragu suci atau tidak, itu kan gila. Masya Allah. Nah, yang kedua, al-jahlu bisyar'i, karena kebodohan terhadap syariat. Tidak tahu mana yang rukun, mana yang wajib, mana yang sunnah ketika dia melakukan taharah atau ketika beribadah dalam sholat, puasa dan lain-lainnya. Terus bagian akhir dari khutbah ini adalah bagaimana kita menghilangkan waswas. Ini khusus kepada orang-orang yang waswas atau yang belum waswas untuk mengetahui ilmunya. Di antaranya adalah yaitu ikhlas ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang betul-betul ikhlas dalam beribadah itu tidak akan diganggu oleh syaitan. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala rabbi bima aghaitani la uzayyina lahum fil ardi wa la uwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin.
Berkata iblis, wahai Tuhanku, karena engkau telah memutuskan aku sesat, maka aku akan menjadikan kejahatan, kemaksiatan menjadi kelihatan baik kepada manusia di atas bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang kamu pilih, yang kamu beri hidayat sehingga mereka ikhlas beribadah kepada Allah. Kemudian yang kedua, tadi dalam hadis fal yasta'idz billah, banyak baca isti'adah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa imma yanzaghannaka minasyaitonir nazghun fasta'idz billah innahu huwas samiul alim. Kalau tertimpa kepadamu godaan dari setan, nazghun, satu godaan, coba gangguan, maka hendaklah isti'adah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Yang ketiga, tadi juga jawabannya, wal yantahi, stop, jangan diterus-terusukan nyanyian setan itu. Celak je kata orang Madura, stop, berhenti, wal yantahi. Dan yang terakhir, hendaklah kita mengambil hadyu Rasulillah, petunjuk yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah, dalam bersuci, beribadah dan lain-lainnya. Karena petunjuk Rasulullah itu yang paling benar. Jadi seseorang yang harus bertanya kepada dirinya, mana yang lebih afdal, lebih utama, pekerjaan saya atau pekerjaan Rasulullah? Apa yang saya kerjakan atau petunjuk Rasulullah? Jelas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan petunjuk Rasulullah adalah sebaik-baiknya petunjuk. Wa khairul hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah, semoga menjadi munafik bagi kita, amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah SWT melindungi kita dari kejahatan, gangguan setan, baik dalam bentuk manusia dan atau dalam golongan jin, amin ya rabbal alamin. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah wa lakum wa lisa'il muslimin wal mu'minin fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala idhami ni'amihi wa amtinanihi, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa khaliluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'um bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, fattaqullah ya ibadallah haqqat taqwa wastamsiku minal islami bil urwatil wusqa wa'lamu anna ajsadakum 'alan nari la taqwa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innash syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Ala wa sallu wa sallimu ala rasulina sayyidina Muhammad ibn Abdullah kama amarakum bidzalika Allah jalla jalaluhu. Faqala ta'ala innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma aminna fi durina wa aslih a'immatana wa ulata umurina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid dunya wa fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma ij'al khaira a'malina khawatimaha wa khaira ayyamina yawma nalqaq wa anta radin anna ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa lidhikrullahi akbar. Aqimus shalah.